Nah, dengan kecepatan yang sama, apakah Expander Cross dengan AYC lebih tidak limbung? Kalau menurut Civities gimana? Tulis kolom komen ya. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever dan Dimas Oktak. ya, hari ini kita mau membandingkan dua mobil yang sebenarnya sejenis tapi dibikin dua jenis. Sama, sebenarnya sama aja ya. Beda aksesoris saja. Beda aksesoris saja. Nah, Expander Cross tuh kayak yang varian lebih tinggi ya, Din. Varian crossover ya, jadi LSUV-nya. Nah, ini LMPV-nya. Ya, harganya terpautnya ternyata mirip-mirip ya, Din. Lu berapa? 25 juta beda ini. 5 juta. Dia 8,75. Ini yang paling tingginya yang varian Ultimate di 312/100. Tapi 312/100 itu mirip dengan yang varian manual yang ini. Benar. Jadi ini yang varian manualnya di 312/950. Nah, di video kali ini seperti biasa CVT Choice itu akan membandingkan dua mobil sebasis tapi berbeda. Dimana kita akan menyarankan untuk para CVTs pilih yang mana bagusnya. Betul. Menyarankan pilih dia kemana dan itu menyarankan untuk beli di website cvtindonesia.co.id. Pinter. Bukan enak teks. Oke, tanpa lama, so ini dia CVT Choice Mitsubishi Expander. Dan juga Expander Cross. Kita bandingnya gimana nih, Din? Kita mulai dulu nih Pak. Nih, Nah. Bapak Reza. Jadi ini plat nomornya RKT. Apa itu itu? ternyata artinya roket Pak. Seperti penjualannya yang roket. Oh iya. Nah. Tapi kalau misalnya itu RKT, penjualan meroket. Iya apa? Ini WIJ. Apa tuh? Berarti artinya which meroket. Apa maksudnya? Hah? Apa? Wih, Gimana? penjualan meroket ya. Iya. Oke, kita mulai dulu seperti itu, dari ya. desain deh. Nih, Oke. ini desain ini sebenarnya sekarang yang versi duluan si Expander kan. Iya. Jadi Gias 2021. Ini Gias 2022. Dua jarak tahun lah, jarak tahun. Ya, walaupun ini Agustus, ini November. Karena kan Gias tahun 2021 kena dulu. Memang mungkin kebenaran ngabisin stok dulu mungkin. Mungkin lah. Oke, anyway. Lu suka yang mana? Kalau pribadi? Oh, kalau desain gue lebih suka. Walaupun saya memang megang Expander Cross ya. Iya. Ini kan Tapi- ini CVT Choice nggak pernah. Iya. Bebas. Prefer Tapi orang masing-masing. Gue lebih prefer Expander sih Pak. Oh, Expander. Kenapa? Karena ini terlalu rame. Iya, rame. Walaupun Ya. mungkin demografis pembeli Expander Cross itu adalah bapak-bapak, mungkin seumuran bapak saya mungkin, ya kan? Tuh. Oke, kita tanya dulu nih, kalau videografer sebelah sini nih, Jason, mana Jason? Lu apa Gimana Jason? Bapak Jason? Saya sih lebih suka cross ya, karena saya bapak-bapak. Oh, Memang dia sudah menikah mungkin di hari ini yang syuting dia paling tua sih memang. Oh, Iya. gitu. Kalau Rainer yang mana, Ren? Yang Expander ya. Oh, Expander. Yang Expander ya, karena lebih laku ya. Kalau gue pribadi juga lebih ke Expander ini sih. Tapi bagi kalian nih yang suka sama tampangnya Expander, tapi lebih suka dimodif-modifin dan nggak mau keluar uang tambahan untuk modif, jadi sekali beli udah langsung dimodif, pilih ini. Gue tau sih kenapa Jason suka yang ini. Kenapa? Type R dia kan yang generasinya lumayan banyak modifan tanpa dimodif. Tapi emang kalau kelihatannya OM look memang sih Expander ini. Tapi kalau ini dengan kayak udah full accessorize ya, mulai dari samping, kanan, belakang ya semuanya ya. Dalamnya juga, dan memang kalau kalau dibilang soal dimensi juga sekarang, dulu tuh Expander Cross lebih panjang deh. Lebih lebar juga, lebih lebar sedikit. Terus ground clearance juga lebih tinggi ya. Iya. Sekarang udah sama, semua 4595 panjangnya, ground clearance juga sama. Yang versi CVT di 220 ya, Dim ya? 220, yang manualnya 225. Aneh banget ya. Aneh kenapa? Yang CVT mungkin dia ada cendera. Iya. Mungkin. dari belakang juga aksesorisnya lumayan ya. Lumayan rame. Lumayan rame. Jadi kalau kalian yang lebih suka OM look, mungkin disarankan ambil yang Expander. Tapi kalau kalian suka yang full accessorize, ambil yang Expander Cross. Oke, kalau desain, kalian pilih yang mana? Tulis kolom komentar. Oke, Din, kedua fiturnya, Din. Nah, kita di interior aja deh, yang fitur-fiturnya kita list nih, apa aja yang menarik. Jadi begini Bapak Reza. Gimana? Kalau di lu apa nih? Lu mau, gini deh, kalau nggak gue dulu deh. Oh, dulu. Karena kan Expander keluar duluan. Oh. Oke, jadi emang sebenarnya yang Expander itu, pas yang major facelift,
dia dashboardnya berubah kan. Berubah, Nah, benar. terus ada 2 pilihan warna interior, ada yang coklat gitu yang untuk yang varian sport ke bawah, beige. sama yang beige untuk yang varian ultimate. Itu sebenarnya beige saya tidak suka ya. Iya, itu sih. Cepat kotor gitu. Iya, makanya kalau bawa anak kecil sih enggak. Iya, ini kalau yang ini bagus nih Dim. Ini warnanya biru Dim. Biru. Dari mulai yang dashlift pertama yang pas yang expander crossnya cuma dapat dashboard doang perubahan. Iya, dan ini birunya tuh biru jeans gitu ya. Bagus ini. maksudnya. New jeans. Oh my god. Nah ini bagus di malah kalau menurut gua, dan kalau yang di sana tuh kayak dia aksennya silver, kayak ala-ala ke kayu-kayuan. Kalau ini karbon ya Dim. Dan Dim kalau yang di expander awal tahun akhir tahun sama awal tahun tuh baru dapat improvement. Ya, improvement itu dia. Improvement atau disimprovement ya sebenarnya? Sebenarnya improvement untuk ini sih Pak. Apa? Ibu-ibu mungkin. Oh, Ada tahu ibu-ibu. mungkin Oh, berita iya. yang ibu-ibu Iya, jepit belum untuk gara-gara Adlin Starstop. Adlin Starstop. Iya, di Expander Ultimate sekarang Adlin Starstopnya udah menghilang. Ditukar sama wireless charging. Wireless charging, ya. benar. Saya sih prefer Adlin Starstop ya, karena nggak bisa dibikin di abang-abangan aksesoris. Kalau sedangkan wireless charging kita bisa bekerja sama dengan Auto Project untuk menyiapkan wireless charging untuk Expander Anda. Penjilat memang. Ya itu jadi ditukar sana, jadi sama persis sama yang varian Sama. itu. Nah, terus setirnya sudah jelas walaupun Keren ya? Kayak Expander, kayak Pajero. Pajero. Sebenarnya ini kalau misalnya kita matanya cuma ngeliat sini, ini berasa Pajero Light, Pak. Lo kalau pakai Instastory Pak, kalau Instastory begini, wah gila dia udah beli Pajero. Iya. Padahal Padahal. setengah harganya. Iya benar sekali. Kenapa setengah? Resolusinya setengah juga. Lihat ya, Ya, agak buram agak gitu. buram ya. Agak Tapi buram. keren digital dong. Digital Daripada semua. kayak apa nambahan beli sendiri kilometernya ke reset kan. Ya, benar. Nah, tentunya bisa ada ganti-ganti modenya lagi. Ganti ini juga. Sama kayak Pajero Tampilannya ya bisa kan. diganti. Ada 3 kan. 3, tapi di menu dia. Gantinya nih di sini. Apa preference orang masing-masing sih. Ada yang lebih suka yang masih analog, lebih jelas, ada yang lebih suka yang seperti ini. Gitu beda-beda. Ya, setirnya sih kalau gue sih lebih suka expander karena agak ke F1 gitu. Pribadi juga sama Iya. gue juga. Kalau ini tuh agak ke bapak-bapakan. Iya. Mungkin kalau PNS mungkin suka ini ya kan. Ya, tapi ya makanya mungkin marketnya untuk yang lebih Iya. grown up ya, yang mungkin pengen punya Pajero Sport tapi yang lebih efisien, karena beli Pajero Sport sekarang ngisinya bingung di mana Iya, benar. ngisi bahan bakarnya. Tapi yang sudah jelas yang pengen beli Pajero Sport tapi uangnya belum sampai ya. Ya, iya. Itu sih, Pak. Saya Itu menghaluskan jelas saja Pak. Fitur-fitur lain apa lagi Dim selain speedometer sama setir? sih. Ini fitur sangat bagus. Apa tuh? Kamera 360. Oh iya bagus ya. Bagus Dia ya. ini ada tombol dedicated ini. Tapi resolusinya Dim ya. Resolusinya gini nih, Pak. Resolusi pecah kita masih bisa oke lah. Pixel itu yang penting kelihatan. Layarnya. Oh iya. Layarnya itu belum IPS. Iya. Nah, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu IPS itu apa tuh. Jadi kalau kita lihat dari sisi manapun dia warnanya nggak berubah. Iya. Karena apa? Karena LCD yang buat di touch-nya itu dia nyambung jadi satu dengan kaca cover luarnya. Kalau mau kayak gitu. Kalau kalian mungkin perbandingan iPad yang lama sama iPad terbaru. Jadi kalau kalian pakai Apple Pencil, kalau yang kalian tahu ya, itu dia langsung ke layarnya. Jadi langsung ke LCD-nya. Kalau ini tuh ada gap antara LCD dengan kacanya. Jadi itu mungkin responsiveness-nya kurang, dan juga kalau kena matahari itu dia kayak berbayang. Jadi secara kualitas head unit walaupun fiturnya kalah ya, malah bagusan di expander biasa. Belum sampai semangat. Tapi legroom wise, bagasi, Sama semua. semuanya nggak ada yang beda dari dua mobil itu. Cuma bedanya untuk yang varian yang harganya 338 ini, yang Expander Cross ini dia udah dibalut kulit deh. Oh ya, ini udah kulit. Kalau itu fabric, udah fabric, warnanya terang lagi. Jadi kalau kalian nggak mau mobil kalian kotor dan udah full accessorize, kayaknya ini paling better ya untuk dipilih ya. Paling better, tapi paling PR ya ini aja sih, gantian unit aja. Ganti head unit aja. Tapi kalau sisanya, kalau kalian merasa pengen OM look dengan ya desain head unit yang lebih baik, paling cuma butuh cover jok aja, kayaknya Ya. Expander bisa lebih jadi pilihan. Nah, ngomongin soal fitur deh, kita lanjut ke berikutnya. Katanya ada satu fitur yang lumayan bagus di sini, agak pembeda di situ. Apa tuh? Ada. Lihat Apa? ini. Oh, itu apa Ini itu? artinya apa? Apa itu? Active Fuel Control. Woi, fungsi apa sih? Fungsinya tuh jadi gini, kalau misalnya secara spesifik ya di jalan basah kita belok, dia itu bisa melakukan pengereman secara otomatis di bagian sisi dalam ban. Oh, jadi dia bisa kayak traction control lebih pinter gitu ya? Iya, jadi itu fungsinya adalah untuk mengurangi limbung dan juga kalau misalnya mungkin bannya sering tergelincir, nah dia itu mengurangi. Berarti nyaman di limbung. Itu Ya kayak luwak white. Gini, daripada lama-lama jelasinnya, kita lihat real life-nya. Bakal bedanya tuh seperti apa, Dim? Oke? Yoi, pasti. Kita slalom sama kita lihat kemiringannya sebagus apa. Iya. Oke, let's go. Sekarang kita akan coba membandingkan Expander yang dengan Active View Control dan juga tidak. Kita sekarang mulai dulu dari Expander.
yang nggak ada AEC-nya, apakah perbedaannya sesignifikan itu? Bapak Raja. Tanpa active wheel control, apakah mobil ini masih cukup? Kita lihat ya. 30 km per jam, berbelok dengan kecepatan tinggi. Ya sebenarnya traction control juga sudah sangat membantu di mobil ini ya. Lagi dengan traction control yang sudah on, dia bisa mengurangi daya tenaga ketika misalnya mobil ini melakukan atau terdapat gejala slip. Tapi kita lihat bedanya kalau di yang sudah ada active wheel control. Jadi ada traction control dan active wheel control itu. Oke, sekarang Grand Vipas dengan expander cross-nya yang sudah dilengkapi dengan fitur active. Apakah berbeda dengan yang expander tanpa active wheel control? Kita lihat aja. Yuk, sudut kemiringannya. Oke. Kita lihat dulu. Ya, AEC-nya aktif ya. Ada indikatornya di sini dan emang tidak ada lawan sih. Nah, dengan kecepatan yang sama, apakah expander cross dengan AYC lebih tidak limbung? Kalau menurut si Vitis gimana? Tulis kolom komen ya. Oke, tadi kalau kita lihat cuma cornering aja. Sekarang kita lihat bedanya kalau pakai cone gini, kita jadi slalom gitu ya. Bedanya apa? Karena kan sistem active wheel control seperti yang dijelasin Dimas, dia bisa mengatur pengereman supaya mendapatkan handling terbaik. Apakah berpengaruh terhadap waktu untuk timingnya untuk slalom seperti ini? Let's go. Kita rubah ke D. Traction control tetap nyala aja karena biar tahu pembedanya. Kita mulai. Enggak, ini masih pakai traction control biasa ya. Expander nggak punya active wheel control. Langsung. Kita lihat waktunya berapa? Apakah lebih baik di expander cross? Kita lihat. Surprise dulu nih. Mobil ini memang karena mungkin bobotnya lebih besar dan juga yang fender belakang lebih besar, memang ada sedikit rasa limbungnya. Tapi karena ada active wheel control itu kayak dia ada yang sedikit dilawan sama mobil ini. Ya ada ngaruhnya sedikit, tapi kita nggak tahu waktunya lebih cepat yang mana. Kita lihat aja nanti. Oke deh, jadi tadi pas kita lihat ternyata yang cornering dengan 30 km per jam malah gak terlalu banyak perbedaannya. Ya sebenarnya emang semuanya juga terlalu banyak perbedaan sih. Perbedaan itu kayak 1/10 to 10 saja. Iya, tapi emang soalnya karena ground clearance itu sekarang juga udah sama. sama benar. Jadi kan memang ternyata tuh AEC bukan soal bikin mobilnya jadi limbung atau nggak limbung, tapi handlingnya lebih baik. handling lebih baik. Iya, karena kan dia bisa matiin track power ke beberapa. Bukan mati, jadi dia ngerem di sisi dalam. Ya, sisi dalam dari misalnya lu mau belok kanan, rem yang rem lebih itu gede, bagian dalam. ya bagian dalam. Lengan kanannya berarti yang Nah, direm baru lebih. kerasa itu pas kalau slalom. Kalau slalom, karena kan slalom Dia ngerem yang kiri, lebih rem yang stabil. kanan, rem yang kiri, Benar. kanan. Nah, kira-kira gimana nih? Tim, berapa yang expander ini berapa? Expander yang berapa? Untuk expander Enggak, ini expander ya. Expander ya. Expander. Oh, iya benar. 7,65 detik. 7,65. Oke. Nah, cepet sih 7 detik kan ya. Ya cepet lah, orang pendek juga kok. Ya tadi kan pendek sih. Ah. Kalau yang cross Cross berapa? untuk expander cross di wih, lumayan. Cuma beda Jadi 0,1 detik ya mas Tapi sebenarnya. nggak, tapi kan karena Ngaruh, rannya ngaruh. pendek ngaruh. Tapi kalau makin lama makin panjang ya, bakal ya. jadi lebih enakan dia. Itu sebenarnya cuma sekedip. Nah, udah selesai bedanya segitu doang. Tapi gue ngerasain sih pas tadi bawa yang expander, body itu sebenarnya body rollnya terasa dem. kelihatan. Ah, Di pertama tuh dia kelihatan. Jadi kayaknya tapi sebenarnya AYC-nya ini engage-nya kayak ada delay. oh gitu. Soalnya pas masuk ke slalom pertama itu masih limbungnya kelihatan. Ah. Begitu udah kedua baru dia stabil. Oh, Jadi jadi kayak dia ada pas delay-nya pertama dulu. dia tahu, wow ini kayak ini orang bakal belok-belok nih. Nah, dia baru mulai Baca, nge-scan. Iya pas baru. di awal tuh kayak mobilnya tuh kayak, waduh kok gini. Nah baru habis itu yang berikutnya ada kayak perlawanan dari setirnya gitu. Dari AYC-nya itu Emang ya. kalau kalian harus ngerasain sendiri sih. Kita nggak bisa describe. Ada kayak a bit artificialnya yang Iya. lawan badan kita dari sistem traction controlnya yang ngebantu mobilnya bisa punya handling lebih bagus. Jadi sudah jelas ya artificial ya. Artificial. Bukan jin ya, bukan kekuatan jin kan, bukan. Oke, BPT Dim. Tadi kan kita udah tes AEC-nya sengaruh itu terhadap handlingnya. Tapi apakah kenyamanannya jadi lebih baik dan peredaman lebih baik? Kita nggak tahu. Ya, kenyamanan ini kita ngetesnya peredaman, Peredaman sama kekedaman kabin. kegerapan kabin, Peredaman suspensi ya. sama itu
Getarannya peredamannya kita pakai getaran. Benar, bingung kan kalian? Gimana ngukur getaran? Nah, kita pakai alat. Jadi nggak cuma badan kita aja yang kayak, oh ini lebih nyaman. Nggak, kita pakai alat dan pakai data nanti ya. Oke, let's go. Kita mulai. Yuk. Nah, sekarang kita mau tes kenyamanan sama kekedapan kabin. Nah, tapi kekedapan kabin dulu ya. Kebetulan kita lagi di jalan traffic yang lumayan ramai. AC kondisi 1 dan fan-nya yang dinginnya full. Jadi ya fan-nya aja sih, fan-nya satu. Oke, kita lihat. Oke, tadi pas di kecepatan 50 km per jam, terus AC 1 ya tadi Dim ya. Kita dapat di 78 decibel meter. Oke, sekarang kita tes lewat speed bumps. Mobil ini kita bikin 4 gitu ya. Nah, kita kalau speed bumps di kecepatan 50 ya Dim. Depannya masih ada yang Masih jauh. muter, Jo. Ada satu juga. Jauh. Ya. Udah nih, kita coba 50. Nih, dia kayak normal tuh 40-an gitu ya. Ini kita 50 km per jam ya. 50 km per jam speed bumps. Oke, kita lihat peaknya berapa. Yang di Expander Ultimate ini bisa di 6,6. Jadi 6, apa ya? Apa 6,6 apa ini? Skala Richter kali ya? Apa ini? Tambah satu angka lagi. Bahaya, Bro. Bahaya ya. Ya, di ini angkanya 6,6. Sempat maksimal sampai 6. Masa 6,6 skala Richter itu roboh, Bro. Itu bilang, Bro. Bukan maksud di sini tapi getarannya kan. Oke, Dim. Sekarang kita di Expander Cross. Kita akan tes. Katanya kan dia diberikan peredaman yang lebih baik. Yang lebih baik, terutama di mesinnya. Walaupun memang kalau ada ngabers tetap berisik. Kita ke dalam kalau itu memang. Pasti lah. Oke, udah dapat hasilnya di Berapa angkanya? lucu ya, Dim. Lebih bagus sih sedikit. Tapi sebenarnya jatuhnya kayak nggak bisa dibilang beda. Karena tadi di si Expander itu berapa 78. 8. Nah ini 77. Beda 1 decibel meter. Oh, beda 1 desibel doang. Iya, beda 1 decibel. Kalau di kuping Iya, nggak terlalu kerasa. Jadi emang kayaknya nggak terlalu. Tapi sebenarnya klaimnya benar. lebih kedap. Tapi 1 decibel meter aja. Memang klaimnya ditambahkan peredam. Ditambahkan peredam. Mungkin 1 desibel untuk berpengaruh terhadap 1 desibel meter aja. Benar. Kita nggak pernah tahu ya. Kita tanya. Oke, lebih bagus. Dari 78 jadi 77. Sekarang habis ini kita tes untuk speed bumps, getarannya Tadi berapa? getarannya. Oke, udah dapet. Oke. Kemudian Gimana getarannya? getarannya Secara angka? kalau ini kayak bukan getaran. Kalau ini jatuhnya kayak bukan kekedapan kabin. Kayaknya karena memang kan suspensinya Expander Cross ini dibuat Lebih lebih rigid. keras. Dibikin lebih rigid. Jadi yang kita dapetin di sini adalah di speed bumps BSD yang terkenal jahanam. Itu gimana? Pakai kan ini. Oh iya. Ada vibrometer. Nah, dari vibrometer yang kita tes ini dia mendapatkan angka 6,9. 6,9. Nah, iya. 9. Tadi kan dia di 6,6. Ya udah. Dia 6,9, boy. Oke ya, tadi kenyamanannya kita udah ngukur dan ternyata Ya. hasilnya Hasilnya ternyata kalau peredaman kabin sedikit banget lebih baik si Cross. benar. Ya. Berarti klaim dari Mitsubishi benar ya? Diberikan tambahan peredamnya. Karena memang klaimnya nggak ada seberapanya. Nggak bilang berapa persen gitu ya. Lebih aja. Lebih, ya lebih sih. Lebih. Ini 78 decibel meter, ini 77. Benar, secara teknis benar. Benar. Terus tadi pas getaran ketika lewat suspensi, ternyata memang ya namanya SUV mungkin ya dibuat lebih rigid, Dan dia lebih keras juga suspensi. lebih keras suspensinya. Jadi pas lewat speed bumps, peaknya tuh lebih tinggi si Expander Cross ya. Lebih harsh lah ini. Lebih harus di 6,9, tadi kita dapatnya di 6,6 di Expander biasa. Oke, Dim, terakhir apa kiranya ya? Terlalu ya? Performa sih akselerasi lah. Tadi kan udah tuh kita urusan performa tadi Slalom boleh ya? selalu belok-belok. Nah, Sekarang tes akselerasi gua aja deh coba. oke. Tes alasin lo. Keduanya ya. Badan gua lebih berat juga jadi pasti nggak berat. Ya. Lebih adil ya. Jadi satu orang aja jadi biar tahu dengan badan berat badan masing-masing ngaruhnya gimana. Ini kakinya sama. Kakinya sama kan? Nanti kalau kakinya beda kan? Ya kan? Ibarat kata masakan kalau tangannya beda resepnya sama, rasanya beda. Iya, betul. Oke, yaudah Kita tesin mana dulu nih? ya. Expander Cross dulu lah. Cross dulu aja ya. Oke, kalau gitu sekarang kita AC mati, traction control off. Oke. 3, 2, 1. Lihat dulu. Lihat dulu. Lihat dulu. Oh, 100. Yes. Untuk Mitsubishi Expander Cross 0 ke 100 km per jam mampu ditempuh dalam waktu 12,8 detik.
kita tes sekarang yang Mitsubishi Expander, apakah dia bisa lebih cepat atau malah justru lebih lambat. Oke, sekarang kita akan coba akselerasinya dari Mitsubishi Expander. Traction control sudah off, AC juga mati. Mode sport. 3, 2, 1, go. 30, 40, 60, 80. Ayo, 100. Ya. Untuk Mitsubishi Expander Cross, ternyata dia lebih cepat nih. 0 ke 100-nya mampu dituntaskan dalam 12,7 detik. Lebih cepat 0,1 detik dibandingkan dengan Expander Cross. Buat kita cari AC juga enak banget di sini. Oke, Dimas sudah selesai akselerasi tadi berapa Dim? Hasilnya si Cross berapa, si Ultimate berapa? Jadi gini, Ja. Semuanya tuh memang beda tipis-tipis gitu. Tipis-tipis gitu. Memang dia namanya Expander, tapi ternyata perbedaannya tidak se-ekspansif itu gitu. Wah, bedanya 0,1 ya? Bedanya 0,1. Ini blink over aja bedanya. Jadi kayak berat sedikit yang ngaruhnya paling Iya. ya. Dan beratnya juga sehari-hari ya nggak kerasa sih. beratnya juga udah nggak jauh. Soalnya pas sekarang dimensinya udah sama, transmisinya udah sama, terus ground clearance udah sama. Jadi kayak dulu kan Expander Cross bedanya gapnya hampir 1 detik kan. Lumayan. Karena kan dulu emang lebih tinggi, jadi anginnya masuk ke kolong lebih banyak hambatannya ke yang Cross. Nah. Tapi sekarang udah sama-sama. Ukurannya juga kan sekarang sama. Udah kan? sama, dulu kan Iya. lebih besar sih Cross jauh. Iya. Ini jadi kalau kalian mau paket komplitnya sebuah Expander dengan tambahan IEC-nya juga, ambillah Expander Cross. Expander Tapi Cross. kalau kalian merasa kayak nggak mau terlalu lebay. terlalu lebay misalnya atau over, mungkin ambil aja yang varian Ultimate. Udah menurut kami udah cukup karena kalian udah dapat velg 17 inci juga, nggak kayak yang Sport udah 16 inci terus warnanya kayak velg tahun 90-an. Waduh. Tapi Jauh ya ini sudah paket lengkapnya, lumayan lengkapnya lah. Minus dia belum adanya jok kulit, Benar. dan juga masih belum ada kamera 360 ya. Kamera 360 masih lebih membantu inilah karena kameranya walaupun ada kamera mundur, kita masih bisa lihat kamera mundurnya, nggak perlu kepala begini. Nah, itu dia. Sehingga bisa gini kalau ini. Namun, jika kalian masih tertarik dengan Expander Cross dengan tampang lama yang masih ada fitur idling start-stop yang dapat meningkatkan efisiensi, kalian bisa mencari versi bekasnya di Instagram mybcaf.uscar karena di sana mobil-mobilnya sudah pasti sudah diverifikasi BCA Finance yang partner dealernya sudah tersebar ke seluruh Indonesia dan pastinya bisa menggunakan jasa leasing dari BCA Finance karena semua akan bekas pada waktunya. Balik lagi preferensi kalian butuhnya yang mana? Yang pasti, kalau mau beli kedua mobil ini bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Karena apa, Dit? Karena pasti ada diskon dan penawar khusus buat kalian semua. Buat para CVTs tentunya. Dan kalau misalnya kalian mau lihat berita-berita otomotif terbaru, Ya, langsung aja. ada juga artikel-artikel kita, berita kita di Ya. website Mau baca-baca dulu, kalian mau yang lebih update daripada Instagram kami, di website kami dulu. Biasanya gitu. Tapi kalau mau lihat yang lebih seru, bacanya lebih light lagi, itu bisa lewat Instagram kami di mana, Din? di cvt.indonesia. Ya, di @cvt.indonesia. Oke, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia. So, gue Reza Rever dan juga Dimas Okta. kami pamit undur diri.